Halo anak SMA, para mahasiswa dan juga orang tua. Pada video kali ini kita tidak akan membahas soal matematika, tetapi saya ingin beropini tentang polemik mengenai beasiswa LPDP dan kritik Ibu Oki Madasari pada Ibu Wamendikti Prof. Stella Christy. Ibu Oki Madasari bahkan dalam unggahan Twitter atau X mengkritik Prof. Stella Christy lebih mirip influencer untuk kuliah di luar negeri. Oke, kenapa saya merasa perlu untuk ikut beropini dalam polemik ini? Saya adalah siswa kelas 11 saat ini. Artinya, kurang dari 2 tahun lagi, saya harus memutuskan untuk cukup kuliah di dalam negeri atau terinspirasi oleh Prof. Stella men-challenge untuk mempersiapkan diri dan mendaftar di kampus top dunia. Jadi, isu ini sangat relevan dengan keputusan saya kelak memilih universitas di dalam negeri atau di luar negeri. Tetapi, opini ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kepentingan pilihan saya. Saya cuma ingin secara proporsional untuk mendasarkan opini ini atas dasar realita yang ada di dunia ini dan advantage-nya terhadap kepentingan bangsa. Kenapa? Karena suka tidak suka, dana itu berasal dari pajak rakyat Indonesia, sehingga kepentingan bangsa ini harus dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan saya sendiri. Oke, sebelum saya beropini, mari kita lihat video Ibu Oki Madasari. Sambil melihat, saya juga akan menulis poin-poinnya supaya kita bisa membahasnya dengan tepat. Saya mengusulkan agar LPDP yang selama ini memang difokuskan untuk mengirim generasi muda Indonesia, mengirim student dari Indonesia ke luar negeri ini diubah orientasinya dengan dalam bentuk membangun sistem di Indonesia itu sendiri. Jadi ketika biayanya itu biasanya digunakan untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri, sekarang kita balik. Biayanya, dananya digunakan untuk mendatangkan, untuk membangun sistem pendidikan yang setara dengan kampus-kampus luar negeri. Mekanismenya sangat konkret dan sangat bisa diwujudkan. Pertama, kita undang profesor-profesor dari kampus-kampus dunia itu. Kedua, kita kemudian adopsi sistem-sistem dari kampus-kampus besar itu. Ada kerjasama resmi antara kampus-kampus kita dengan kampus-kampus terbaik di dunia. Sebagai tahapan awal kita bisa pilih misalnya let's say ada 10 kampus sebagai pilot project. 10 kampus di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa. Jadi kita bisa pilih kampus di Jawa, kampus di Sumatera, kampus di Kalimantan, Sulawesi, kampus di Papua untuk menjadi model dari pendidikan berstandar internasional yang diajar oleh profesor-profesor dari kampus-kampus terbaik dunia dan mengadopsi sistem pendidikan dunia. Hanya dengan demikian, maka kita bisa membangun sistem pendidikan kita sendiri. Hanya dengan demikian kita bisa membangun institusi pendidikan kita agar bisa setara sebagus sistem pendidikan di luar negeri. Hanya dengan demikian kampus kita bisa berdiri tegak setara dengan Harvard yang setiap tahun kita harus membayar begitu mahal, setara dengan kampus di Australia, di Inggris yang kita menghabiskan begitu banyak uang untuk membayar tuition fee dari mahasiswa-mahasiswa kita. Baik, berikut adalah opini dari Ibu Oki Madasari, yaitu mengubah orientasi dana LPDP dari yang awalnya fokus untuk mengirim mahasiswa untuk belajar di universitas top menjadi dana yang digunakan untuk membangun sistem pendidikan tinggi atau universitas kelas dunia di Indonesia. Metode yang beliau paparkan adalah dengan mengundang profesor dari universitas top di dunia untuk di-hire oleh 10 PTN di Indonesia. Bahkan, beliau bercita-cita membangun universitas top sekelas Harvard University. Oke, begini pendapat saya. Tentu saya setuju dengan ide membangun sistem pendidikan berkualitas di perguruan tinggi kita.
Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Singapura, Korea, dan terutama Tiongkok. Nah, kalau kita lihat ranking 20 besar universitas top dunia, sudah terdapat beberapa universitas dari Tiongkok. Tetapi, faktanya, setiap tahun Tiongkok tetap mengirim mahasiswanya untuk kuliah di Amerika, Jepang, dan Eropa dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap mengirim mahasiswa ke kampus-kampus top dunia, walaupun universitas dalam negeri Tiongkok sudah menduduki ranking dunia? Oke, mari kita dengar informasi dari mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Mari kita lihat videonya. Di Harvard ada 700 orang Korea, 5 orang Indonesia. Di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge, 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. That's a reflection of our future. Nah, jadi mengapa kita harus mengirim mahasiswa berprestasi ke luar negeri? Yang pertama, ini soal merebut ilmu dari negara maju. Dengan mengirim mahasiswa ke luar negeri, maka anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama bagusnya dengan negara maju. Yang kedua, soal kultur. Universitas top tidak dibangun dalam satu malam, dan kita tidak bisa mengandalkan profesor luar negeri datang ke sini tanpa kita memiliki profesor Indonesia lulusan universitas top dunia. Oke, untuk memperkuat opini saya, mari kita lihat apa kata Profesor Stella Christie tentang besarnya biaya mengirim mahasiswa untuk kuliah di luar negeri. Mari kita tonton videonya. Pertama, saya sangat mengerti mengapa publik berkata seperti itu. Karena tentu saja kembali publik merasa, oh ini sudah uang negara dari pajak, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun kembali, ayo kita lihat datanya bersama. Kebetulan saya ditugaskan Pak Menteri juga untuk melihat optimisasi. Dan ada data-data yang sangat mendukung mengapa kalau seseorang Indonesia itu akan berkarya secara tinggi, berkarya secara baik di luar negeri, itu akan membawa keuntungan yang besar untuk Indonesia. Ini adalah data-data yang sudah saya teliti bersama dengan tim saya. Kita lihat dari case study seperti di Korea Selatan, seperti di India, dan juga di terutama sekali di Tiongkok. Nah, apa yang terjadi? Tidak semuanya kembali. Yang Pak Menteri waktu itu bilang adalah karena waktu mereka kembali belum tentu ada industri yang menyerap mereka. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu yang dikhawatirkan ya? Itu yang dikhawatirkan hingga Pak Menteri membebaskan. Nah, kalau kita berpikir, tapi saya juga mengerti mengapa orang bilang, loh kok seperti buang-buang uang. Ayo, mari kita bersama pikir, sebenarnya tidak. Coba Anda pikirkan, seandainya begitu banyaknya orang Indonesia seperti orang India yang menjadi top CEO di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Mas Ari tahu, di Silicon Valley, saya kebetulan pernah tinggal di situ, itu 50% bahasa yang mereka bicara di Silicon Valley itu bahasa yang mereka bicara di rumah itu bukan bahasa Inggris. Silicon Valley itu secara gampangnya itu sekitar 30% itu semuanya orang India. Dan itu kenapa? Itu karena begitu banyak diaspora mereka yang menjadi CEO dan mereka lebih meng-hire dari negara India sendiri. Tentu saja kita inginkan seperti itu. Kedua, dari sisi saya karir sebagai seorang ilmuwan. Tiongkok itu begitu banyak mahasiswa PhD, tapi juga ilmuwan dari Tiongkok di Amerika Serikat. Kenapa? Karena yang ilmuwan yang profesor di universitas ternama itu banyak adalah diaspora Tiongkok. Jadi waktu mereka menerima mahasiswa, karena saya sebagai profesor, saya menentukan untuk S3. Saya mau, kalau S1 saya tidak bisa menentukan, tapi S3 saya yang menentukan. Saya mau ambil sini ya, saya mau ambil dia, mau ambil dia.
Nah, saya akan memberikan kesempatan, tentu saja ada bias terhadap orang Indonesia. Jadi kalau kita lebih gunakan itu sudah sangat kebayang ya di Silicon Valley gitu Indonesia justru bahasa juga yang digunakan jangan gitu. Oke, tidak perlu panjang lebar untuk mengulas pendapat Profesor Stella Christie. Anda telah mendengarkannya sendiri. Silakan beropini, apakah Anda termasuk tim setuju mengirim mahasiswa ke luar negeri atau Anda termasuk tim Ibu Oki Madasari. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.